القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. Dari masjid insyaallah hari ini tugas kami Pak Didin akan menyadarkan kasih yang aksana amalan dalam masjid. Sebenarnya dana masjid itu ada di tingkat jamaah. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat dan karunia yang tidak terhingga. Di antara nikmat yang utamanya adalah nikmat dianugerahkan nilai keimanan, nikmat diberikan kemampuan amal ibadah, nikmat diberikan oleh Allah nilai-nilai kebaikan amal saleh, dan nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan, nikmat hati terikat oleh nilai kebersamaan dalam rangka ta'awun,
saling tolong-menolong di antara kita, agar kita di dunia bisa berinteraksi, bersinergi, saling bahu-bahu, dan mudah-mudahan di akhirat kita bisa saling memberikan syafaat di antara kita. Amin. Salawat dan salam tercurah ke hadrat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, saya tertarik di pagi hari ini untuk memperkuat ucapan yang disampaikan oleh Pak Ketua kita. Walaupun tadinya saya bawa tafsir Ibnu Katsir, tapi sepertinya kita hendak memperkuat ucapan beliau dengan melandaskan pada sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Bukhari dan Muslim, dan bisa Bapak temukan pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Bunyi hadisnya mari kita pelajari kata per kata untuk kemudian kita kuatkan dengan apa yang beliau sampaikan dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. An Abi Yazid, dari Bapak Yazid, Abi Yazid, Ma'an, nama aslinya Ma'an ibn Yazid. Ma'an ini bin Yazid, berarti Ma'an punya anak namanya Yazid, dan beliau punya ayah namanya Yazid. Cintanya kepada ayah, rasa hormat kepada ayah, akhirnya menamakan putranya dengan nama Yazid. An Abi Yazid, dari Bapak Yazid Ma'an ibni Yazid, Ma'an bin Yazid ibni al-Ahnas. Yazid ini memiliki ayah namanya Al-Ahnas. Ma'an bin Yazid bin Ahnas, huwa, yaitu Ma'an, wa abuhu, dan ayahnya yaitu Yazid, wa jadduhu, dan kakek Ma'an yaitu Al-Ahnas, sahabiyun, semua sahabat. Ketiga-tiganya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai mereka. Dari sini kita sudah bisa melihat dalam rangkaian sanad bahwa periwayat hadis ini yang bernama Ma'an dengan ayahnya, dengan kakeknya, mereka semua sahabiyun, sahabat-sahabat Nabi. Kalau mendengar kata-kata sahabat Nabi, berarti mereka adalah pembela Rasulullah. Kalau mendengar sahabat Nabi, berarti mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan Islam sampai mereka berani mengorbankan nyawa, harta, dan semua apa yang mereka miliki. Dan kalau mendengar kalimat sahabat, mereka adalah orang beriman dengan kondisi kurun terbaik, zaman terbaik. Dan dengan kalimat radhiyallahu anhum, berarti mereka adalah orang-orang yang dipandang ridha oleh Allah. Dan kita tahu orang yang diridhai oleh Allah berarti mereka mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah. Wa ainul ridha an kulli aibin kalila, pandangan ridha, pandangan ikhlas mengakibatkan segala macam kekurangan kita, mengakibatkan segala macam kelemahan kita tidak lagi dianggap oleh orang yang memandang dengan pandangan ridha. Bapak mungkin punya yang namanya anak, mohon maaf misalkan berbeda dengan anak yang lain karena cacat, tapi karena bapak dan ibu meridainya, menyayanginya, mencintai dengan tulus, cacatnya anak tidak menjadi masalah buat bapak. Bapak tidak akan merasa malu, ibu tidak akan merasa di hadapan orang lain terganggu dengan keberadaan anak. Kenapa? Meskipun kemudian dia cacat, di mata orang tidak bagus, tetapi dengan pandangan ridha dan ikhlas kita,
kekurangan dia tidak bermasalah di hadapan kita. Inilah pandangan ridha. Dan kalau itu Allah yang memandang kepada para sahabat, berarti para sahabat dengan kesalahannya, para sahabat dengan berbagai macam kekurangannya, Allah pandang mereka dengan ridha. Allah sayangi mereka, Allah ampuni mereka, dan Allah akan kemudian memasukkan mereka semua ke dalam surga. Amin. Dan yang patut kita ambil pelajaran penting dari kalimat-kalimat sanad ini adalah sekeluarga masuk ke dalam surga. Dari mulai anak, ayah, kakek, hatta Yazid putra Ma'an. Walaupun dia bukan sahabat, Yazid putra Ma'an masuk dalam tabi'in. Kenapa? Karena walaupun dia tidak bertemu dengan Rasul, dia bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Minimal dia bertemu dengan ayahnya, sahabat Rasulullah, atau dia bertemu dengan kakeknya, sahabat Rasulullah, dan dia bertemu dengan buyutnya, sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, dari mulai buyut sampai kemudian kepada cucunya, semua penghuni surga. Maka kalau tadi disampaikan oleh ketua kita, sekeluarga, satu blok, satu prumnas, satu jamaah masjid, jangan tertinggal. Kita bertetangga di dunia, harus bertetangga di akhirat. Kita berkerabat di dunia, mesti berkerabat di akhirat. Kita bisa berkumpul di sini, menikmati berbagai macam kenikmatan, maka mestinya kita berkumpul di akhirat, menikmati kenikmatan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan segan untuk mengajak, jangan segan untuk terus berusaha memberikan motivasi kepada kawan-kawan kita yang belum bergabung untuk terus istiqamah ramaikan masjid ini, untuk terus ta'awun 'alal birri wat taqwa, bekerja sama, bersinergi dalam nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan. Karena tanpa saling berangkulan dalam nilai iman, berangkulan di dunia tidak ada manfaat. Hubungan nasab kita akan terputus seandainya hubungan nasab tidak dibantu dengan hubungan akidah dan keimanan. Bukan cuma kemudian orang biasa, hatta para nabi ketika keturunannya tidak saleh, ketika keluarganya, kerabatnya tidak seiring sejalan dalam iman dan akidah, pertalian nasab si anak, hubungan kekerabatan keluarga dengan sang nabi terputus. Mereka hanya berkerabat di dunia, tapi tidak berkerabat di akhirat. Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Nabi Nuh menuntut janji Allah, di mana Allah akan menyelamatkan keluarganya. Tapi Nabi Nuh melihat ada anak yang tidak terselamatkan, dan ketika Nabi Nuh meminta janji Allah itu, Allah menjawab, innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Itu mungkin awalnya nasabmu, keluargamu, kerabatmu, orang yang kau cintai, orang yang betul kau harapkan kelahirannya membahagiakan dan masa depannya mendatangkan nilai kebaikan. Tapi innahu laisa min ahli, hakikatnya dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Kenapa? Padahal dia darah daging kita, padahal dia belayan jiwa kita, padahal dia qurratu a'yun. Dia adalah permata jiwa kita. Kita asuh, kita didik, kita pelihara dengan cucuran darah dan air mata. Kita mengeluarkan keringat, mengeluarkan tenaga, bekerja keras, banting tulang, semua untuk orang yang kita cintai. Tapi kenapa kemudian Allah menganggap dia bukan
bagian dari kita. Innahu amalun ghairu shalih. Salah satu alasan pentingnya adalah dia tidak beramal dengan amal yang salih karena dia tidak mengimani Allah. Hubungan nasab, hubungan darah, cuma urusan dunia seandainya tidak tersambung dengan akidah. Maka jemaah, anak kita tidak kemudian bangun subuh melaksanakan salat harus lebih sedih dibandingkan dia tidak lulus sekolah. Tidak lulus sekolah belum tentu dia tidak sukses. Banyak orang yang tidak sekolah sukses, tapi tidak melaksanakan amal ibadah, tidak tunduk kepada hadapan Allah, tidak mau dia diajak untuk memakmurkan masjid, tidak mau dia untuk menjadi hamba Allah. Kepedihan kita akan abadi sampai akhirat. Makanya perhatikan sanad ini. An Abi Yazid ibni Ma'an ibni Yazid ibni al-Ahnas wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Ma'an, Yazid dan Ahnas, anak beranak, dari mulai anak, ayah, sampai kemudian kepada kakek, bahkan kemudian cicitnya yang tabi'in itu, mereka adalah orang-orang yang diselamatkan karena ketiganya adalah sahabat, anaknya adalah tabi'in. Mereka hidup di zaman terbaik. Mereka adalah orang yang melaksanakan ajaran Rasulullah dalam aplikasi nyata. Hubungan nasab mereka adalah hubungan nasab yang terkait dengan keselamatan akhirat dan keutamaan Ma'an, mampu menyelamatkan ayah dan kakeknya, mampu menyelamatkan kemudian anaknya sehingga barang masuk ke dalam surga. Itu menjadi bagian dari keutamaan Ma'an. Bahkan keutamaan tersebut tidak dimiliki hatta oleh Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kurangnya Ali antara Ma'an dan Ali? Kita kenal Ali bin Abi Thalib, dengar Ma'an mungkin hari ini. Ma'an, siapa itu Ma'an? Tapi jika melihat pada rangkaian sanad tadi, Ma'an lebih beruntung dibanding Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Ali bisa berkumpul dengan Hasan dan Husain dalam surga karena Hasan Husain sahabat Nabi. Tapi Ali tidak bisa berkumpul dengan ayahandanya Abi Thalib. Rangkaian keselamatan hanya pada anak dan cucu, tapi pada kakek terputus hanya hubungan dunia. Mereka terikat dalam hubungan darah. Di akhirat terpisah abadi selama-lamanya. Betapa sedihnya kita, Pak. Seandainya hari ini kita berkumpul satu keluarga, tapi di akhirat nanti ternyata terpisah karena Allah memisahkan kita. Salah kita. Kita menyayangi mereka cuma memberi makan. Kita menyayangi mereka hanya memberikan dunia. Tapi kita kemudian lupa untuk memberikan bekal akhirat dan lupa bahwa agama adalah modal dasar bagi mereka agar mereka menjadi syafaat buat kita orang tua. Jadi kalau kita bicara, mudah-mudahan persaudaraan kita bukan cuma berangkulan di dunia, tapi saling mendatangkan syafaat. Ya Allah, kenapa dia diseret dalam neraka padahal kami dulu kumpul di An-Nur? Ya Allah, tiap ahad kami duduk, tiap ahad kami bercengkrama, tiap ahad kami kemudian khusyuk menyimak kajian, melaksanakan rangkaian amal ibadah dari mulai kemudian sholat sunnahnya sampai sholat subuhnya, sampai kemudian datang syuruknya. Kami sama-sama melaksanakan sholat subuh setelah kajian dan kemudian kami pulang dengan bahagia, hati tenang, perut pun kenyang. Tapi kenapa di akhirat, ya Allah, kami dipisah? Ya Allah, sungguh jika kami harus masuk ke dalam surga, dia pun ya Allah masukkan ke dalam surga. Masya Allah. Mau kayak gitu, Pak? Harus benar-benar mau saling mengajak dalam kebaikan.
Jangan cuma nongkrong doang guyup. Nongkrong guyup, bisa saling traktiran. Diajak ke masjid kagak mau, maka keguyuban di dunia, keakraban di dunia hanya akan menjadi sia-sia. Nah, ini yang pertama. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Kana abi, kata Ma'an. Qala, berkata Ma'an, kana abi, dia cerita tentang ayahnya. Bahagia sekali hadirin. Seorang anak ketika orang tuanya sudah tiada, menceritakan tentang kebanggaannya terhadap ayah yang saleh, ayah yang penuh dengan kebaikan. Saat anaknya kemudian hidup bersama kawan-kawannya, saat mereka meniti masa depan, ayahnya meninggal dunia, sungguh bahagia seandainya kemudian sang ayah dikenang dalam doa, dikenang dalam kebaikan, dan dengan bangga anak bercerita, Masya Allah. Merinding saya, Pak. Seandainya anak-anak kita seperti itu nanti, dia tidak akan menceritakan siapa itu Pak Jokowi, hebat Pak Jokowi, tapi dia akan cerita tentang kehebatan bapaknya. Dia tidak akan cerita tentang Luhut. Hebat Pak Luhut itu bisa mengubah pandemi menjadi sebuah bisnis, tapi dia akan cerita tentang kehebatan ibunya dulu sebelum cerita tentang orang lain. Karena abi, kata siapa? Kata Ma'an. Karena abi akhraja danamir, ayahku Yazid mengeluarkan beberapa dinar. Yatasoddaq, dinar tersebut disodakahkan. Satu dinar sekitar 3 gram lebih. 1 gram hari ini hampir 1 juta. Dananir jamak dari dinar, artinya beberapa dinar. Berarti sodakohnya termasuk banyak. 5 dinar saja tinggal dikalikan. 1 dinarnya sekitar 3 gram lebih di zaman itu. Besar sodakohnya. Akhraja dananir yatasoddaq, dia mengeluarkan beberapa dinar untuk bersedekah. Fawada'aha inda rajulin fil masjid, lalu kemudian dinar-dinar sedekah itu dititipkan kepada seseorang di masjid. Dinar-dinar itu dititipkan di masjid kepada seseorang. Lalu fa'ahadtuha, bapaknya pulang, datang Ma'an datang ke masjid dalam kondisi syiddatul hajah, kebutuhan hidup yang berat. Kemana harus mengadu kalau hidup kita penuh dengan tangis dan air mata? Kemana kita akan pergi seandainya beban di pundak ini betapa sangat berat? Ma'an memberikan contoh. Saat syiddatul hajah, saat beban hidup bertambah, bertumpuk, dan air mata tidak bisa menyelesaikan, langkah ditujukan menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadulah sama Allah, mohonlah sama Allah, pintalah pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di masjid Ma'an mengadu pada Allah, dan Allah mentakdirkan yang dititipi amanah melihat Ma'an, dan kondisi Ma'an membuat dia sadar ini mustahil, ini layak untuk mendapatkan sedekah. Dan orang ini tidak kenal hubungan Ma'an dengan Yazid. Yang tadi memberikan sedekah adalah Yazid ayahnya, yang datang dalam kondisi tangis dan air mata mengadu kepada Allah tentang nasib hidupnya, dan dia kemudian melihat ini orang cocok untuk mendapatkan sedekah tadi, maka diberikan sedekah itu kepada Ma'an, padahal yang memberikan adalah Yazid ayah Ma'an, dan orang ini tidak tahu hubungan keduanya. Fa'ahadtuha, maka aku ambil sedekah itu, sedekah dari ayahnya, yang Ma'an tidak tahu kalau itu sedekah dari ayahnya. Ma'an ini bertemu dengan Yazid. Fa'ataitu, aku
datang ke rumah bertemu dengan ayahmu Yazid. Yazid kenal itu uang. Uang siapa, Pak? Uang dia. Serinya masih kelihatan sama. Warnanya nggak berubah, ada tandanya. Ini dinar kita nih. Ada sedikit codet gitu. Kau butuh, kenapa nggak cerita? Inilah anak soleh dan bapak soleh. Anak saking solehnya, meski susah, nggak mau cerita sama ayahnya, nggak mau memberatkan ayahnya, nggak mau menambah beban ayahnya. Ayahku sudah mendidik, merawatku, sudah membesarkanku. Masa aku sudah berkeluarga, sudah punya tanggung jawab, masih memberatkan juga, nggak mau cerita. Dan ayahnya yang belas kasih itu berkata, wallahi ma iyyaka aradtu ya ma'an, bukan engkau yang aku maksud. Artinya, seandainya engkau butuh, kenapa engkau tidak cerita, nak? Ayah masih sanggup untuk memberikan engkau nafkah. Ayah masih sanggup untuk menanggung hidupmu. Tidak layak engkau mendapatkan sedekah, karena engkau lebih layak mendapatkan kasih sayang dari ayahmu. Datang cerita saja. Sungguh luar biasa betapa sayangnya Yazid kepada Mu'adh, yang mengakibatkan beliau tidak rela anaknya makan sedekah. Tidak rela anaknya makan sedekah. Karena apa? Karena khawatir anaknya makan sedekah dengan cara minta sama orang, menjual muka, menjual air mata, menjual kesedihan terhadap orang. Tidak ingin kemudian kehormatan anaknya jatuh di mata orang. Tapi karena sudah di tangan, dan beliau juga butuh serta memang berhak, beliau kemudian mengadu kepada Rasulullah. Fahasamtuhu ila Nabi, fahasamtuhu ila Rasulillah. Aku sampaikan kejadian ini kepada Rasulullah. Dan Rasul akhirnya berkata, memberikan solusi. Laka ma nawaita ya Yazid, engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan, hei Yazid. Engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan, hei Yazid. Amal ibadah tidak akan salah jika dia ikhlas, jika dia benar selaras dengan sunnah, meski dalam kenyataan kurang tepat sasaran. Insya Allah amal itu nilainya akan tetap ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan zalim. Allah tidak akan berlaku aniaya kepada hambanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap kebaikan kita, seandainya kita ikhlas, maka kebaikan itu akan kemudian menghadirkan kebaikan Allah yang berlipat ganda, karena Allah akan menggantinya, Allah akan membalasnya, Allah akan memberikan kepada kita kebaikan akhirat sebagai ganti dari pengorbanan dunia kita. Amin. Contohnya. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan bagi engkau apa yang engkau ambil, hai Ma'an. Engkau tidak masalah mendapatkan sedekah itu, meski sedekah itu dari ayahmu, meski sedekah itu ditujukan di masjid, sebenarnya bukan untukmu, tapi engkau mustahik fi syiddatil hajah, dalam kondisi butuh yang sangat, itu sudah di tanganmu, maka ambil, itu bagian rezekimu. Walaka ma akhadta ya Ma'an, bagiku apa yang engkau ambil, engkau gunakan, nafkahi keluargamu dari sedekah itu, yang ternyata dia dari ayahmu juga. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, dari rangkaian kisah hadis ini bukan cuma bercerita tentang bagaimana anak yang bangga sama ayahnya,
Bukan cuma sekedar kemudian bercerita tentang bagaimana kemudian kisah ayahnya dikenal oleh anaknya. Bayangkan Pak, hidup bapak sangat begitu dikenal oleh sang anak, sampai sang anak bisa bercerita detail tentang ayahnya. Inilah pentingnya kemudian harmonisasi berkeluarga. Yuk ciptakan keluarga sakinah, mawadah, warahmah, yang dengan kondisi itu kita bisa dengan bahagia di akhirat nanti mendapatkan butiran pahala mengalir tanpa henti, dan di dunia nama kita diharumkan kehormatannya oleh anak-anak kita, dan anak kita akan cerita tentang kehebatan kita di hadapan cucu-cucu kita. Kebanggaan terhadap keluarga begitu melekat, sehingga dengan kebanggaan seperti itu anak-anak kita dijamin akan menjaga kehormatan nama baik keluarga. Gak bakal ada yang namanya narkoba lah, gak bakal ada yang disebut dengan anak bergaul dalam pergaulan bebas mencoreng kehormatan keluarga. Gak bakal anak kemudian terjerat dalam berbagai macam nilai kemaksiatan dan kemungkaran, tawuran di jalan. Kenapa? Anak akan menjaga kehormatan keluarga, ayah dan bundanya. Kenapa? Kebanggaan kepada orang tua yang saleh, yang telah mendidiknya menjadi orang yang saleh. Pelajaran yang lain, bagaimana kemudian keikhlasan dalam beramal tidak diragukan lagi. Allah tetap akan mencatatnya sebagai sebuah kebaikan, walaupun dalam prakteknya ada hal-hal yang mungkin kurang sesuai dengan keinginan kita. Yakin ingin bersedekah, dan sedekahnya ditujukan kepada orang lain, dalam kenyataan anaknya yang makan, tapi ternyata kedua-duanya diakui oleh Rasul. Yang satu dengan amal solehnya sah, yang satu dengan sedekah. Sedekah itu memang berhak atas dirinya, dia berhak untuk memilikinya. Berarti win-win solution. Amal ibadah yang ikhlas tetap bermakna di sisi Allah, walaupun mungkin kurang tepat sasaran. Artinya apa? Artinya mari sama-sama, karena hadis ini pun diletakkan oleh Imam Nawawi dalam bab tentang ikhlas, jaga amal ibadah dalam keikhlasan, agar makna keikhlasan membuat amal ibadah meski di mata manusia kurang tepat sasaran, di sisi Allah akan menjadi pahala dan kelak nanti akan berbuah pembelajaran. Kenapa kami katakan berbuah pembelajaran? Dalam hadis riwayat yang lain, masih dalam riwayat Imam Bukhari, tentang orang terdahulu yang mendahului kita, ada yang pernah bersedekah juga, dan sedekahnya kurang tepat sasaran juga. Kharaja rajulun bisadaqatin, ada seseorang yang keluar rumah membawa sedekah, yang dengan sedekah itu fawaddu'aha inda rajulin, dia serahkan kepada seseorang, wa huwa sariq. Esok harinya dia baru tahu yang dia sedekahi ternyata adalah pencuri. Waduh, malah nafkahi pencuri. Jangan-jangan sudah dinafkahi, kuat tenaganya, tambah hebat pencuriannya. Semakin banyak kemungkarannya. Kenapa? Karena difasilitasi. Segera dia kemudian ambil kembali uang di rumah, kharaja, lalu kemudian keluar rumah lagi disedekahin dengan membawa sedekah. Fawaddu'aha inda imra'atin, lalu kemudian diserahkan kepada seorang wanita. Kemarin laki-laki takut salah sasaran, diberikan kepada wanita. Tapi ternyata inda zaniyah, yang disedekahi esok harinya baru diketahui dia bersedekah sama penzina, tukang lacur. Waduh, salah sasaran lagi. Jangan-jangan dapat nafkah, tambah kemudian bersolek, uangnya dibelikan lipen sani, dibelikan bedah, tambah cantik, tambah tunggal dia, tambah merajalela, tambah banyak korban-korbannya. Waduh, salah sasaran. Maka kemudian pulang kembali, kharaja bisadaqatin, keluar kembali dari rumahnya membawa sedekah. Fawaddu'aha, lalu kemudian dia serahkan kepada seseorang. Ternyata esok hari apa yang terjadi?
yang dia sodakohi adalah agnia, orang kaya. Waduh, kok orang kaya masih terima sodakoh ya? Harusnya fakir miskin, mereka yang lebih membutuhkan. Begitu diberikan sodakoh, sodakohnya ternyata kurang tepat. Kenapa? Karena orang kaya udah berkecukupan. Bisa jadi artinya uang itu gak bermanfaat. Kenapa? Karena dengan kekayaannya dia sudah punya banyak hal, tapi entah kenapa dia masih terima. Apa yang terjadi jemaah? Ternyata diungkap dalam hadis ini pembelajaran dari keikhlasan. Ikhlas dalam amal, meski tidak tepat sasaran, pahala di sisi Allah, dan hikmah muncul sebagai pembelajaran. Apa hikmahnya? Mudah-mudahan jika memang sedekah itu layak diterima oleh seorang pencuri, pencuri itu mikir sudah punya uang halal, esok gak mencuri lagi. Begitupun si penjina sudah punya uang halal, gak berpikir liman sanib lagi. Dia berpikir ini uang halal, besok gak melacur lagi. Dan mudah-mudahan si kaya pun sadar, kok orang punya uang sedekah saya malah nerima bukan sedekah. Esok berarti saya harus bersedekah. Uang ini harus saya kemudian infakkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, dan harta saya pun harus manfaat buat orang lain. Maka mudah-mudahan ini sedekah menyadarkan si kaya agar jangan sampai kikir, pelit, merengek, secap jadi. Jamaah yang dirahmati SWT, jadi disinilah pentingnya kita hadir untuk saling mengikhlaskan amal. Karena dengan amal yang ikhlas, meski yang ngaji sambil ngantuk sendera, tapi niatnya ikhlas, insya Allah dari pembelajaran. Dapat apa tadi Bu? Dapat ilar. Jadi insya Allah kalau ikhlas hadir di sini, mudah-mudahan jadi pahala. Hadirkan dulu ikhlas. Walaupun khusyuk, kalau nggak ikhlas khusyuknya apa Bu? Mikir ya Bu, mikir utang, mikir hal-hal di luar sana. Maklum, kita ini manusia, kalau sudah di masjid entah kenapa pikiran kita justru bisa muat semua persoalan. Persoalan kantor masuk, persoalan dapur masuk, harta terasi kemudian dipikirin. Kalau sudah masuk masjid, di luar sana kalau pikir satu pikiran saja. Kenapa? Pikir banyak-banyak puyeng. Kalau di masjid semua dipikirkan, nggak puyeng-puyeng Pak. Saking hebatnya sholat ya, saking hebatnya godaan sholat. Nah, yang menguatkan ucapan ketua kita adalah ketika Yazid datang ke masjid enggak lenggang kangkung, datang ke masjid bawa sesuatu. Karena di antara sunnah Rasul di waktu subuh yang diabsen oleh Rasul, sahabat-sahabatnya, cara absennya unik Pak. Ini kalau dipraktekkan bubar jemaah kita kayaknya. Sambil menghadap jamaah dipandang satu-satu, Rasul berkata, "Man tasaddaqa al-yawm?" Siapa pagi ini yang sudah sedekah? Kalau Rasul bertanya kayak begitu, berarti ke masjid itu jangan lenggang kangkung, kantong nggak ada apa-apa. Ke masjid itu hendak ibadah ada dua, vertikal dan horizontal. Vertikalnya sholat subuh tadi, horizontalnya kantong ini apa yang ada, buka, lalu kemudian serahkan. Apakah kepada orang yang memang terlihat membutuhkan, atau ke masjid yang memang punya rencana, punya yang disebut dengan proyek, punya yang disebut dengan berbagai macam prioritas untuk agenda-agenda sosial kemasyarakatan. Ada anak yatim,
Ada orang-orang yang mungkin kita nggak tahu mereka punya kebutuhan, tapi masjid punya data. Ya data apa? Ada data di masjid. 25 anak yatim. Berapa pokoknya Pak? Belum kehitung. Masjid punya data, kita nggak punya data. Maka akan lebih selamat diserahkan ke masjid supaya terjadi pemerataan sosial, supaya data-data yang ada bisa kemudian diberdayakan. Jangan sampai kemudian ke masjid cuma bawa muka doang. Man tasaddaqa liyawmi absen. Siapa yang bersedekah nih? Man asbaha sha'iman, siapa yang puasa pagi ini? Dihitung Pak. Man qara'al Qur'an bariha, siapa yang tadi malam baca Quran? Man qama minal lail qiyamul lail, siapa yang tadi sholat tahajud? Di absen Pak, satu-satu, bukan nama tapi amal ibadah. Sampai salah satunya ada yang kemudian berkata, yaitu Abu Bakar, aku tadi sudah bersolawat. Bukan Abu Bakar dia, tapi Abu Bakar juga sedang mengajarkan uswatun hasanah, keteladanan. Jadi menampakkan amal gak identik dengan ria. Walaupun kalau tidak kuat dengan pujian manusia, sembunyikan. Tapi kalau bisa kemudian menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, maka orang yang menginspirasi pahalanya jariyah berlipat ganda. Jadi ini yang kami maksud kalau tadi Pak Haji mengatakan, ini yang beredar adalah satu agenda dari masjid ke masjid untuk kebutuhan sosial, untuk dana dakwah, untuk berbagai macam perbaikan kehidupan bermasyarakat. Ini sunnah Rasul yang harus tetap dihidupkan. Maka di beberapa masjid, bukan cuma pada saat kajian, saat sholat berjamaah diedarkan ke kota. Salah nggak? Nggak salah. Kenapa? Untuk mendatangkan motivasi kepada umat, datang ke masjid jangan kosong tangan. Ke masjid jangan kosong tangan. Iya, wajib datang ke masjid nggak kosong tangan, bahkan beberapa dinar. Dan beliau tidak bersedekah langsung, tapi dengan cara dititipkan. Sedekah dengan cara dititipkan itu lebih ikhlas. Kenapa lebih ikhlas? Tadi total yatim 25 ke 25. Anak ini nggak tahu siapa yang bersedekah. Yang tahu cuma satu yang mendapatkan titipan amanah, yaitu pengurus masjid. Berarti meminimalisir orang mengetahui amal ibadah kita dalam sedekah. Sedekah itu memang ternyata tuntunan Al-Qur'annya lebih bagus dengan cara dititipkan kepada pihak kedua. Kalau dalam pengertian modern hari ini ada lajnas, ada bajis, ada panitia penerimaan zakat masjid, ada yayasan-yayasan sosial yang mudah-mudahan amanah, ada lembaga-lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Mereka kalau menempatkan posisi sebagai taukil, orang yang mewakili pensedekah, maka mereka adalah orang-orang yang punya juga kesempatan beramal. Kenapa? Karena beramal dengan cara dititipkan, selain mempersedikit pengetahuan orang tentang sedekah kita, dia juga istiraqul ajr. Apa bu istiraqul ajr? Berserikat dalam pahala. Ibu bersedekah langsung, maka pahalanya di ibu. Tapi ibu bersedekah dititipkan di masjid, orang masjid, DKM masjid terlibat dalam pahala. Namanya istiraqul ajr, berserikat dalam pahala. Ditambah lagi jamaah, begitu datang ma'an ke masjid, ini menunjukkan jamaah masjid
Kalau ada yang disebut dengan masalah, jangan curhat dulu sama tetangga. Ada curhat yang lebih mendatangkan solusi, yaitu curhat kepada Allah di masjid, lalu kemudian curhat sama DKM. Ini menjadi pembelajaran. Masjid harus berfungsi sebagai wahana untuk menuntaskan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Maka saya sampaikan, uang masjid jangan dikit-dikit ngecek, dikit-dikit ganti tiang, dikit-dikit bongkar bangunan, ganti bangunan baru. Mesin sudah bagus, masih layak, nggak perlu dibongkar. Uang masjid dari jamaah balikin ke jamaah. Bagus. Karena ada orientasi dikit-dikit bangun, dikit-dikit bangun. Catnya masih bagus, tambal cat baru. Sekali mengecat nggak sedikit yang dikeluarkan 10 juta. Besok-besok lagi tiang masih bagus, bongkar tiangnya, ganti tiang baru. Sekretariat masih bagus, bongkar sekretariatnya, bangun baru. Masih layak, masih bagus, masih memungkinkan, belum ada penambahan, belum urgent ditambah, belum urgent lagi kemudian diperluas. Gunakan yang ada. Lalu uang buat apa? Jangan numpuk. Amanah umat harus ngalir. Ini numpuk di rekening jamaah. Laporan keuangan saldo masjid 150 juta. Benar Ustaz Rento ya. Dianggap sukses ngumpulin duit, padahal jamaah berinfak biar ngalir, biar manfaat, biar langsung jalan. Kalau ngalir nambah lagi, kalau ngalir nambah lagi. Ini gelas Pak, penuh enggak? Penuh. Supaya diisi lagi, kurangin dulu. Kita kurangin ya Pak ya. Kalau sudah dikurangin, diisi lagi. Benar Ustaz Rento, benar. Kalau nggak dikurangin, kapan ngisinya? At-Taqwa 150. Kalau diisi, luber. Artinya innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin. Uang masjid yang tidak manfaat menjadi tabzir. Tabzir kawan setan. Mubadir temannya setan. Ternyata kemubaziran ada juga di rumah Allah, di mana ada saldo masjid tidak manfaat, numpuk mengkayakan taipan. Bener nggak mengkayakan taipan? Oh, disimpan di rekening Pak. Larinya ke siapa keuntungannya? Digunakan buat investasi siapa? 150 juta diinvestasikan di bank, masjidnya nggak dapat apa-apa, jamaahnya nggak dapat apa-apa, malah orang yang kagak sholat untung. Maka nih Pak, yajib menunjukkan perhatian jamaah. Nah, ini tadi memperkuat perhatian jamaah. Ini mesti tanggung jawab kita. Jangan segan-segan kemudian di masjid untuk diberdayakan oleh kita, dari kita. Jangan segan-segan membangun di masjid. Kenapa? Ini kebanggaan kita. Ini rumah di akhirat kita. Rumah kita belum tentu nyambung di akhirat. Ini rumah akan menjadi istana kita di akhirat. Maka ini diberdayakan oleh jamaah. Yajib lambang jamaah memberdayakan masjid. Sementara lambang jamaah curhatnya jangan dengan tetangga, ujung-ujungnya jadi gosip. Bu, saya mau curhat. Anak kuliah mau wisuda butuh 3 juta, bisa nggak minjem? Pinjengan kagak dapat. Yang diomongin ngomong sama orang lain. Ibu anu mah. Jadilah akhirnya kehormatan kita jadi omongan orang, jatuh di mata orang. Orang itu pun kemudian punya modal buat bikin dosa, gosip. Maka daripada ribet kayak begitu, hadirlah di masjid, adukan sama Allah sebelum mengadu kepada manusia. Mudah-mudahan DKM-nya tahu, ini muka orang susah nih. Nah, kayak
Tanya, butuh apa? Masalahnya bagaimana? Kondisinya seperti apa? Jangan segan-segan tolong jamaah yang susah. Keluarkan dari kas masjid. Jangan ragu untuk menolong jamaah. Keberadaan masjid adalah wahana untuk menuntaskan persoalan sosial yang ada di sekitar kita. Terakhir, jemaah yang dirahmati Allah, seandainya ini berjalan, maka endingnya kan bagus, Pak. Tadinya Yazid berkeras, bukan engkau yang aku maksudkan, bukan engkau yang aku inginkan dapat sedekah ini. Sementara Ma'an berkata, tapi aku juga butuh ayah, aku malu kalau minta langsung kepada engkau. Begitu kemudian bertemu dengan Rasul, ayah dan anak yang kemudian berargumen ini mendapatkan jawaban win-win solution. Yaitu apa? Ayahnya dibenarkan, anaknya pun dibenarkan. Artinya kalau persoalan berbingkai syariat, insya Allah meski awalnya kayak bertikai, bisa selesai, Pak. Ya, jadi Pak DKM, semua yang hadir di sini, kalau ada hal di masyarakat yang bersifat husuma, khosoma pahasamtuhu, khosoma itu sudah jadi bahasa kita. Pahasamtuhu dari kata khosoma, masdarnya husuma. Husuma bahasa kita kesumat. Apa arti kesumat, Pak? Dendam kesumat. Berarti artinya ada sengketa. Sengketa antara Yazid sama Ma'an tentang masalah sedekah diselesaikan di hadapan Rasulullah. Berarti ada masalah diselesaikan melalui agama, melalui syariat. Win-win solution, insya Allah ada kata sepakat, ada jalan damai. Ini jangan dikit-dikit, ayo main pengadilan sambil tunjuk-tunjukkan, sambil saling melaknat, sambil saling bersumpah, sambil saling tuding-tudingan. Coba selesaikan masalah dengan orang-orang soleh, dengan cara syariat, dengan cara wasyawirhum bil amri, musyawarahkan, mupakatkan masalahmu, insya Allah damai hati. Kenapa? Karena masing-masing dapat solusi. Benar-benar terakhir, Ibu, walaupun anak kita sudah mandiri, tapi kalau dia secara materi berkekurangan, sebagai orang tua kita berkecukupan, maka orang tua masih tetap punya kewajiban menafkahi agar jangan sampai anak makan dari saudara. Ya, dengan catatan kalau orang tuanya mampu, walaupun anaknya kemudian sudah mandiri, tapi anak kemudian tidak berkecukupan, orang tua tetap keluarkan nafkah guna menolong muka anak agar jangan sampai dia menjadi seseorang yang minta di hadapan orang lain, plus agar jangan sampai kemudian persoalan keluarga terdekat kita tidak tahu. Walaupun dalam kasus ini Ma'an tidak cerita karena dia tidak ingin memberatkan ayahnya. Demikian kami memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua kita, yaitu yang pertama, jangan cuma segini-gini aja jamaahnya. Satu perumnas masuk surga semua. Seperti halnya Ma'an, ayah dan kakeknya serta cicit dari Al-Ahnas, sekeluarga kita, sekeluarga Brunas, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan segan-segan untuk saling berkomunikasi dalam kebaikan, saling mengajak, saling mengingatkan, karena dengan saling mengingatkan insya Allah keselamatan didapatkan. Yang kedua, jadikan masjid sebagai center dari pembenahan sosial kemasyarakatan. Jamaah menjadikan hartanya untuk keberdayaan masjid, dan jamaah yang tidak mampu hadirlah di masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan solusi dari masalahnya. Dan kemudian hubungan harmonis dengan keluarga, biar kita insya Allah walaupun sudah meninggal pahala mengalir, kehormatan tetap ada,
dan nama kita walaupun tidak ingin harum, tapi justru diharumkan oleh anak cucu kita, yang kisah kita kisah terindah buat anak-anak kita. Kita orang tercinta di hadapan anak-anak kita. Sebelum mereka cinta orang lain, sebelum mereka membanggakan orang lain, sebelum mereka kemudian hafal kisah orang lain, mereka hafal kisah ayah dan bundanya. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betah di masjid, ada konflik selesai, ada masalah selesai, ada persakitan selesai. Kenapa? 4 kriteria. Iman membuat mereka sadar, ini ibadah bukan diperbutkan. Ibadah ini milik Allah, bukan milik kita. Bukan diperbutkan, tapi diperbaiki. Ini diperbutin. Kata si A harus begini, kata si B harus begitu, nggak selesai, Pak. Agama bukan untuk diperdebatkan, saling tunjuk-tunjukkan. Begitu menang debat, kalah dia. Kita yang menang, Pak. Zaman dulu ulama yang kemudian pendapatnya menang diikuti orang banyak bukan seneng, sedih. Kenapa sedih? Pak, Bu, kenapa sedih? Ini kita punya pendapat. Pendapat ini kemudian dibincangkan, debatlah kalau gitu ya, kalau zaman sekarang. Menang, orang banyak kemudian ngikuti. Senang apa bahagia? Ulama dulu nangis. Kenapa nangis? Menang di hadapan manusia, di hadapan Allah belum tentu. Jika ternyata dia salah, dosa jariah, tanggung jawab jamaah. Bapak salah, gak ribet Pak, salah buat sendiri. Saya salah, semua jamaah salah. Kalau sekarang lain, debat mati-matian, begitu menang ketawa sambil kemudian nuding orang lain. Orang yang kalah debat belum tentu salah, Pak. Bisa jadi memang nggak bisa debat. Orang benar nggak bisa debat, ya kalah dalam perdebatan. Orang yang salah tapi pintar ngomong, menang dalam perdebatan, ya wajar. Jadi menang, benar dan tidaknya bukan karena menang perdebatan. Benar dan tidaknya selaras enggak dengan syariat. Makanya kita dalam beribadah bukan memperebutkan ibadah. Ibadah milik Allah, kita perbaiki. Karena memperbaiki, kalau beda-beda dikit bukan digunjingkan, tapi yuk sama-sama didiskusikan. Orang yang bisa mendiskusikan itu adalah orang yang punya 4 kriteria ini. Punya iman, sadar ini agama milik Allah. Punya amal ibadah, sadar amal ibadah kita belum tentu benar. Bisa jadi amal ibadah kita dibanding orang, kalau hebat orang. Orang kelihatannya Pak nggak terlalu rajin amal ibadahnya. Oh, kita sholat malam dan sebagainya. Tapi kenapa di hadapan orang lebih utama? Oh, ternyata kita sholat, rajin ibadah, dengkinya nggak ketulungan. Dia ibadahnya biasa-biasa, nggak tuh punya keinginan ingin memiliki milik orang lain. Ternyata dia lebih mulia dibanding kita. Ya, pernah dengar hadisnya kan, Pak? Sebentar lagi akan ada penghuni surga masuk ke dalam masjid ini. Begitu masuk, oh ini orangnya. Nah, seorang sahabat kemudian ingin tahu kehidupannya, datang ke rumah orang tersebut bertamu selama 3 hari. Begitu dilihat, agak pernah sholat malam, agak pernah sholat duha, agak pernah baca Quran. Ahli surga dari mananya? Apa Rasul salah? Begitu kemudian ditanya, ya memang begini amal ibadah saya, nggak terlalu rajin. Tapi engkau ini begini, kata Rasulullah. Apa sih kehebatanmu? Enggak ada kehebatan, tapi memang aku nggak pernah ingin memiliki milik orang lain. Tuh, Mas, nggak ingin memiliki milik orang lain, nggak ada iri dengki sama milik orang. Tahu rezeki itu sudah diatur sama Allah, ternyata lebih hebat dibanding orang yang rajin amal ibadah. Artinya apa? Pemakmur masjid punya konsep amal ibadah seperti itu, nggak mungkin dia main tuding-tudingan sama orang. Kenapa? Karena dirinya sadar ibadahnya pun belum tentu. Apalagi ketika kemudian secara interaksi sosial dia paham, ini rasanya kan beda, ini orang Medan ngomongnya gayanya begitu, kayaknya marah, sebenarnya enggak, hatinya lembut selembut salju. Nah, itu yang disebut dengan wa atas zakat. Ada interaksi sosial. Apalagi kemudian walam yakhsha illallah, tidak punya takut kecuali sama Allah. Kalau tidak punya takut kecuali sama Allah, pemakmur masjid akan
apa adanya. Kenapa apa adanya? Karena tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Mesir jadi enak. Kenapa? Karena orang-orangnya apa adanya. Berarti tandanya apa? Inilah kemampuan kami. Yang satu dengan hartanya. Inilah kemampuan saya. Dengan apa? Dengan tenaganya. Inilah kemampuan saya. Dengan apa? Dengan ilmunya. Inilah kemampuan saya. Dengan senyumnya saja. Inilah kemampuan saya. Jadi jamaah saja udah memberikan kontribusi. Bapak tidak dengan harta, tidak dengan ilmu, tidak dengan tenaga, tapi hadir di masjid sudah menjadi kontribusi bagi memakmurkan masjid. Seperti itu Pak Haji. Baik. Lalu bagaimana dengan perkataan Rasul di hadapan perkataan para ulama? Mana yang lebih utama? Imam Malik bin Anas berkata di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Anas bin Malik adalah imam Darul Hijrah, imam kota Madinah. Beliau adalah penulis kitab Al-Muwatta. Beliau dari kalangan tabi'in. Beliau adalah salah satu ulama mujtahidin yang terkemuka. Beliau adalah ahli hadis dan beliau adalah orang yang pernah ditawarkan mazhabnya menjadi mazhab negara. Ya Malik, mazhabmu akan kita tetapkan sebagai mazhab negara. Mau nggak Pak? Gak mau. Kalau saya hari ini punya mazhab ditawarkan oleh negara sebagai mazhab utama, waduh, mungkin bangganya bukan main, senangnya bukan main. Tapi Imam Malik beda. Kenapa? Pertama, tadi seperti yang Ibu sampaikan, beliau takut seandainya ternyata pendapat-pendapatnya banyak salah. Ditetapkan sebagai mazhab negara berarti menetapkan kesalahan-kesalahan diberlakukan kepada orang banyak. Beliau takut kalau itu menjadi jariah dalam dosa. Satu, rasa takut kalau kemudian pendapat-pendapatnya ternyata belum selaras dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Yang kedua, beliau sadar tidak ingin menyulitkan umat. Umat ini beragam. Kalau kemudian keberagaman umat, ada yang kemudian mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semua rata harus mazhab Maliki, umat akan resah karena dipaksa harus berpikir sama. Padahal secara nilai fikih perbedaan dalam mazhab diperkenankan. Tapi ini harus sama. Tadinya mazhab Syafi'i, karena ditetapkan mazhab Imam Malik, maka pendapat Imam Malik harus diterima. Pendapat dan keyakinannya harus kemudian disingkirkan. Maka Imam Malik sadar umat ini beragam, jangan menyulitkan umat dengan menetapkan sesuatu yang membuat mereka susah. Karena dengan menetapkan mazhab sebagai satu-satunya mazhab yang lain tidak berlaku, itu sama saja memberatkan umat yang pemikirannya berbeda-beda. Fitrah kita pasti berbeda dalam pemikiran. Jadi ini Imam Malik. Apa perkataannya yang punya jawaban buat Pak Yono? Perkataannya begini, kullun yuqad wa yurad min qawlihi illa sahib hadal qabr. Kullun, semua kita, mau ulama ke, mau baru ke, ada ulama ada baru gitu, mau siapapun, kullun itu sifatnya umum, mutlak. Yuqad bisa diambil pendapatnya Pak Imam Syafi'i kah, Imam Hambali kah, imam-imam yang lain bisa diambil pendapatnya. Silakan rujuk, silakan ambil referensi dari para imam. Agama ini agama ilmiah. Kalau kita berpendapat harus ada rujukan. Dan rujukan-rujukan itu diantaranya adalah rujukan kepada imam-imam mujtahidin. Kullun, semua yukhad bisa diambil pendapatnya. Silakan. Saya sering merujuk Ibnu Taimiyah. Saya sering menyampaikan pendapat Imam Syafi'i. Saya sering menyampaikan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Silakan ambil pendapat ulama-ulama yang memang menjadi referensi umat. Tapi wayurad, mereka pun pendapat yang bisa ditolak. Pendapat mereka itu enggak mutlak diterima semua, ada yang bisa ditolak. Illa sahib hadal qabr. Pendapat yang kemudian harus diterima nggak bisa ditolak cuma satu. Pendapat yang nggak bisa ditolak harus diterima cuma satu. Sahib hadal qabr, sambil nunjuk ke Rasul. Ini orang
yang pendapatnya harus diterima, nggak bisa ditolak, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya antar perkataan Rasulullah dengan perkataan para ulama, maka tentu saja perkataan Rasul adalah perkataan yang diutamakan, karena perkataan manusia hanya menjadi bagian dari sumber sekunder, bukan sumber primer. Sumber primer hanya ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Sumber sekundernya baru kemudian pendapat-pendapat para ulama, itu pun yang sesuai dengan sumber primer. Seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak berhadapan dengan dua dalil, satu dalil dari Rasulullah dan hadisnya memang makbul, dihadapkan dengan perbedaan pendapat seorang ulama, maka pendapat ulama itu gak ada nilai apapun di hadapan perkataan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masalahnya begini. Siapa? Kalau kita beribadah itu kita ikut Rasul, tapi mengikuti apa kata gurunya, berarti ulamanya kan. Jadi tidak ikut Rasul, umpamanya sholat atau wudu atau itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Padahal Rasulullah berkata, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Sedangkan kita kan memang tidak melihat Rasulullah sholat. Ya. Tapi kan ada ilmunya. Ya. Tapi kalau ada orang pokoknya salah, oh begini, kata guru saya dulu begitu, kata ini begini. Jadi akhirnya ya berlipat masalah siapa gurunya, siapa yang mengajarkan. Iya. Ngikut itu ada dua. Ngikut dengan cara ittiba, ngikut dengan cara taklid. Ngikut dengan cara ittiba, ngikut ulama tapi dipahami. Kata Pak Kiai, yuk sama-sama kita melaksanakan sholat duha. Kata Pak Kiai, yuk sama-sama melaksanakan sholat rebok bekasan. Nah, jamaah yang ingin mengikuti si ulama tapi plus sebenarnya dia mengikuti Rasulullah, dia akan kemudian bertanya, Pak Kiai, sholat duha itu tolong dijelaskan bagaimana kemudian caranya, dari mana sumber-sumber perintahnya, bagaimana kemudian keutamaannya, sehingga kami tahu bahwa bukan sekedar perintah Pak Kiai, tapi ini adalah merupakan amal ibadah, perintah dari Allah. Kiai menjelaskan begini, jelas sumbernya. Ya, sami'na wa ata'na. Hakikatnya orang ini bukan ikut Kiai, tapi ikut Rasulullah. Kenapa? Karena Kiai cuma wasilah, dinamakan dengan nama ittiba. Ikut tapi ittiba. Pak Kiai, tadi Pak Kiai bilang sholat pembawakasan. Dari mana sumbernya? Seperti apa mekanismenya? Dalilnya apa? Apa fadilahnya? Apa kebaikan buat kami kalau melaksanakan? Menang Pak Kiai. Wis. Sholat aja. Nah, itu berarti ngikut Kiai. Kalau kemudian dilaksanakan, kenapa? Ya meneng aja ya. Yang penting ikut Pak Kiai. Itu namanya ikut Kiai. Dinamakan dengan nama taklid. Jadi Bapak bedakan. Kita semua betul ada guru, ikut Kiai. Kita semua nggak langsung kepada Rasulullah. Tapi ada orang yang ngikut Kiai, sebenarnya bukan ngikut Kiai, tapi ngikut Rasulullah. Kenapa? Dia dijelaskan oleh Kiainya, dia manut. Karena apa? Karena jelas Rasulullah yang menyatakan. Ketika kemudian Pak Kiainya bilang, emang nggak ada dalilnya, dia nggak manut. Ya buat apa kalau dilaksanakan? Pak Kiai punya pendapat, tapi mohon maaf pendapat Pak Kiai. Kalau Pak Kiai nggak bisa menyampaikan kepada saya dalilnya, tidak bisa kemudian menyampaikan dari mana sumber dari Quran dan Sunnahnya, mohon maaf Pak Kiai. Walaupun saya murid Pak Kiai silakan monggo, tapi tidak menerima. Itu namanya ittiba, bisa menerima, bisa menolak. Orang ittiba itu bisa menerima, menolak. Kenapa? Karena yang diikuti bukan Kiai. Yang diikuti adalah Rasulullah. Wasilahnya Kiai.
Tapi kalau ngikut kiai, pokoknya melu aja. Baik. Iya. Masih ada waktu ya? Iya. Masih bisa nanya ya? Iya. Dalam pelaksanaan sholat sehari-hari, Ustaz, misalkan yang jadi imam itu sangat-sangat tidak layak. Terus karena kita niatnya sholatnya ke masjid, terus karena tidak ada penetapan imam secara layak juga. Terus kita tahu, tapi karena kita kewajiban kita adalah sholat ke masjid, meramaikan masjid. Nah, sehingga kemudian kita tetap sholat berjamaah dengan pikiran ya terserahlah siapa yang menjadi imam, pokoknya gue ke masjid, pokoknya gue sholat berjamaah. Soal tanggung jawab imam tanggung sendiri. Nah, itu bagaimana nilai ibadah kita? Awal mulanya diperkenankan. Kenapa? Karena masing-masing punya tanggung jawab. Tapi kalau nggak ada solusi, dosa semua. Kalau nggak ada solusi, nggak dosa semua. Kenapa? Sesuatu yang salah nggak boleh dipertahankan. Sekali dua kali mungkin karena belum ada solusi. Tapi masa nggak ada solusi terus? Jadi kalau ada kasus seperti itu, segera rundingkan. Kalau perlu keluarkan uang buat menggaji imam yang benar-benar punya kapabilitas, keluarkan. Kenapa? Karena sekali dua kali masih nggak masalah. Tapi kalau berulang kali itu jadi dosa. Kenapa jadi dosa? Membaca ihdina menjadi ahdana saja, itu kita harus ngulang sholat. Apalagi punya HP. Kalau bunyi HP sih nggak membatalkan sholat, cuma ganggu. Ya, persoalannya kan kita ini cuma jemaah kebanyakan lah katakanlah, jadi nggak punya kuasa untuk merubah keadaan seperti yang tadi itu. Jadi kita hanya melakukan, ya terserahlah saya bangun masjidnya, pokoknya sholat masjid aja, karena kita nggak punya kekuasaan untuk merubah seperti itu. Nggak punya kekuasaan, tapi punya hak bicara. Sudah disampaikan. Sudah disampaikan, kenapa nggak diselesaikan? Nah, ini tanggung jawab DKM berarti. Tolong selesaikan. Simpel solusinya. Kalau memang jamaah nggak ada yang sanggup, karena memang satu dua yang sanggup pun banyak salahnya, maka ambil orang yang bergaji. Amal ibadah bergaji yang nggak diperkenankan itu adalah amal ibadah bergaji yang nggak punya efek buat orang lain. Tapi kalau amal ibadah bergaji yang kemudian ada efek buat orang lain, nggak masalah. Orang kalau kemudian digaji dengan azannya, nggak masalah digaji dengan azannya. Kenapa? Karena belum tentu semua bisa azan. Ada efek bahwa azan itu bermanfaat buat orang banyak. Begitupun imam. Kalau kemudian dengan cara imam siapapun malah berantakan sholat, maka menggaji orang untuk menjadi imam itu nggak masalah. Itu bukan jual beli agama. Itu hak. Kenapa? Karena memang dia meluangkan waktu. Waktunya yang dihargai. Yang nggak ngepek tuh begini, Pak. Tolong dong ngaji di rumah saya. Nanti pahalanya buat saya semua, saya gaji 1 juta. Itu nggak ngepek apa-apa. Kenapa? Nggak ada transaksi. Kenapa nggak ada transaksi? Karena belum tentu pahalanya nyampe di hadapan Allah. Jadi kalau yang ngepek, silakan tentukan imam, tentukan bilal yang memang profesional. Kalau memang tidak ada jamaah yang bisa gaji, apakah gajinya menjual beli agama? Enggak. Itu adalah hak meluangkan waktu, itu adalah jasa yang patut dibayarkan. Kalau kemudian nggak diselesaikan juga, dosa semua. Kan kita sudah menyampaikan, kita bisa selesai dari dosa, cuma nggak elok pindah masjid. Benar nggak, Pak? Mau sholat terus, batal mulu sholat kita. Tapi kalau kemudian kagak ke masjid, pindah masjid, nggak elok loh. Ya berarti pahit memang, tapi harus diselesaikan. Terus langkah untuk Cukup lah ya, cukup lah. Nah, Cukup. sampai selesai apa? Ya, sudah. Kita minta selanjutnya sampai ini. Itu tadi sampaikan saja sama pengurus, cari orang yang layak untuk jadi imam. Kalau memang tidak ada cara yang lain, tentukan saja orang bergaji. Cukup. Terakhir sebagai